Salam. Shalom. Puji Tuhan, berbahagialah bagi kita pada pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam anugerah dan belas kasihan oleh karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada yang mendengar firman Tuhan, yang mempersiapkan hati untuk membaca firman Tuhan, kita betul-betul kita akan fokus kepada firman Allah, supaya firman Allah itu boleh tertanam dalam hati, jiwa, dan akal budi sehat kita. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pembacaan firman Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, oleh kuat kuasa Allah Roh Kudus kami boleh ada sampai dengan hari ini. Bapa, kami akan merenungkan firman Allah, mendengarkan firman Allah. Urapi kami hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar, setiap kami yang hadir tempat ini pun dimanapun berada, kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami Tuhan siap mendengar firman-Mu. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan buka dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat ke-33, satu ayat saja, menjadi renungan kita pada hari Minggu yang penuh berkat ini. Haleluya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Perikop di atasnya berjudul hal kekhawatiran. Puji Tuhan, ya. Oke, kalau sudah dapat, mari kita akan berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama satu ayat saja. Serentak kita baca 2, 3, 1. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, haleluya. 2 poin ini kita akan bahas bersama-sama, yaitu kebenaran dan kerajaan Allah. Maka ketika kita menemukan kebenaran, ketika kita menemukan kerjaan Allah, maka segala jaminan yang Allah jaminkan dalam hidup kita ini akan disediakan. Bukan hanya sedikit, tapi Allah berkata ditambah, tambahkan. Amin. Kenapa saudara-saudara dikasih oleh Tuhan? Kalau bicara masalah khawatir, bicara masalah cemas, bicara masalah takut, bicara masalah kebimbangan, Tuhan, ya kita tahu bahwa tidak ada satupun manusia di bawah kolong langit ini yang tidak mengalami yang namanya kecemasan. Tidak ada yang mengalami namanya kekhawatiran. Tidak ada namanya mengalami yaitu berbagai macam persoalan dan problema. Yang menjadi persoalan pada hari ini, petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita adalah apabila kita berjumpa dengan namanya kecemasan, berjumpa yang dengan namanya kekhawatiran, berjumpa dengan namanya ketakutan yang membuat kita tidak bisa dapat berbuat apa-apa, Yesus berkata dengan jelas, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Untuk apa? Supaya kita keluar dari persoalan itu, kita keluar dari masalah itu, maka benar-benar hidup kita hidup dalam kebenaran. Siapa itu kebenaran? Kalau bicara tentang kebenaran, orang akan yaitu berkata, oh dia hidup di dalam kesalehan, dia hidup tidak berbuat dosa, dia hidup tidak berbuat yaitu hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Kebenaran artinya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus Kristus itu adalah kebenaran itu. Amen. Yesus Kristus itu adalah kebenaran yang sudah dikasih oleh Tuhan, dibutuhkan oleh setiap insan manusia di bawah kolong langit ini. Tidak ada satupun manusia di kolong langit ini tidak membutuhkan pertolongan. Tidak ada satupun manusia di kolong langit ini tidak butuh yaitu yang namanya jalan keluar. Tidak ada satupun manusia di kolong langit yang tidak butuh yaitu namanya yaitu kesehatan, kekuatan, dan kecukupan. Semua pasti membutuhkan. Dan saudara perlu tahu hari ini bahwa Yesuslah yang punya yaitu segala-galanya. Alkitab katakan langit dan bumi aku yang punya. Burung di udara dia punya. Binatang di hutan dia punya. Napas kehidupan saudara dan saya dia punya. Kesehatan kita dia punya.
Itu sebab sudah dikasih oleh Tuhan. Satu-satunya kita harus sudah dikasih oleh Tuhan untuk memperoleh kesehatan itu, memperoleh kekayaan itu, memperoleh jalan keluar itu. Kita harus berjumpa dengan yang punya kerajaan Allah itu, yang punya kebenaran itu, yang punya segala-galanya yang ada di kolong langit ini. Itu sebab Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan melihat bagaimana caranya agar supaya saudara dan saya bisa keluar dari permasalahannya. Saya percaya apabila hari ini saudara menyadari betapa kerajaan Allah itu harus kita cari, betapa kerajaan Allah itu harus kita butuhkan. Ketika kita butuhkan kerajaan Allah itu, dan ketika kita jumpa dengan kerajaan Allah, bertemu dengan kerajaan Allah, kerjaan Allah itu bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, sukacita yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau dalam kerjaan Allah itu adalah soal kebenaran, kalau dalam kerjaan Allah itu soal yaitu sukacita, jalan ya sudah kasih oleh Tuhan. Kalau yaitu kerajaan Allah itu soal yaitu kuasa Roh Kudus, berarti sudah kasih oleh Tuhan, suka maupun tidak suka, saudara harus bermitra dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah bagian daripada Elohim. Roh Kudus itu adalah bagian daripada yaitu Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah itu sebab saudara-saudara kasih oleh Tuhan, bagaimana caranya? Maka saudara, selain kita telah bertemu dengan kebenaran, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan sesudah itu kita akan bertemu dengan yaitu kerajaan Allah yang tadi saya sudah sampaikan. Kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita sudah sukacita, memuji Tuhan. Kita sudah ada damai sejahtera, puji Tuhan, haleluya. Kita sudah memiliki Yesus Kristus Tuhan. Yang sekarang apa yang belum kita miliki? Amin. Nah sekarang kita lihat apa yang kita boleh miliki. Kekuatan yang daripada Allah. Amin. Ada amin? Amin. Ulangan pasal 8 ayat 18, tolong cepat dibuka, kau baca. Ulangan 8 ayat 18. Inilah ya kekuatan yang Allah mau sediakan bagi saudara dan saya. Untuk apa kekuatan Allah sediakan bagi kita? Ulangan 8 ayat 18. Perhatikan saudaraku, ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tetapi Tuhan engkau harus ingat kepada Tuhan Allahmu. Pelan-pelan. sebab dialah yang memberikan kepadamu Sebab dialah Yesus Kristus Tuhan Allah kita, Allah Roh Kudus. Memberikan apa? kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin, saudara. Jadi ternyata kunci dari segala galanya yang kita butuhkan yaitu kekuatan yang daripada Allah. Kemampuan daripada Allah untuk apa? Untuk memperoleh seluruh yaitu mineral, seluruh potensi yang ada di kolong langit ini. Yaitu tadi saya sebutkan, semua yang ada di kolong langit ini adalah milik Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Nah sekarang kepunyaan Tuhan itu sebenarnya itu sudah dikasih oleh Tuhan, itu disediakan bagi manusia. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, maka Tuhan memanggil manusia, menyerahkan yaitu kekayaan bumi ini, semua segala yaitu hasil bumi ini, segala sumber daya alam di bumi ini, itu sebenarnya dikuasai oleh manusia. Tapi karena manusia telah jatuh dalam dosa, dia telah menyerahkan kepada setan, kepada iblis, yaitu sudah dikasih oleh Tuhan, sehingga kekayaan ini diambil alih oleh iblis. Itu pada waktu Yesus ada di bukit, salah satu firman Tuhan ketika dia dicobai, iblis berkata, iya, apabila engkau menyembah aku sekali saja, aku kembalikan, ya aku serahkan kekayaan ini, karena itu telah diserahkan kepada saya. Jadi kapan diserahkan kepada iblis? Ketika manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden. Namun saudara dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan 1 Korintus, 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Kita perhatikan. Iya. 1 Korintus
2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 firman Tuhan. Ayat 20. Ayat 20 firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami memintamu kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Puji Tuhan, haleluya. Coba kita baca mulai dari ayat 19. Ayat 19 firman Tuhan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menjadi juru damai. Amin, katakan juru damai. Jadi saudara-saudara, Yesus Kristus telah mati atas kayu salib untuk menjadi juru damai. Untuk apa dia menjadi juru damai? Bukan hanya untuk menanggung dosa kita, bukan hanya menanggung penyakit kita, bukan hanya menanggung kemiskinan kita, termasuk kekayaan, kekuatan yang sempat hilang dari hidup manusia, itu yang dia tanggung di atas kayu salib. Untuk supaya apa? Supaya kita memiliki kembali apa yang telah hilang itu. Ada amin. Kekuatan daripada Allah itu bukan hanya yaitu power, bukan hanya kuasa saja. Tuhan katakan setiap orang percaya diberikan kuasa untuk yaitu mengusir setan dan sebagainya dan sebagainya. Namun kekuatan untuk memperoleh yaitu segala nutrisi, memperoleh segala berkat yaitu yang ada di dunia ini, itulah kekuatan yang hebat, yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi saudara. Yaitu melalui apa? Melalui kita menyerahkan hidup kita di dalam Yesus Kristus menjadi orang-orang yang benar. Makanya dalam Filipi pasal 4 19 dibaca coba. Filipi 4 ayat 19 bagaimana situ dia bilang. Filipi 4 ayat 19. Coba baca. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19 firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Haleluya. Ada amin. Amen. Kenapa jemaat yang ada di Filipi dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu sesuai dengan kekayaan yang ada dalam Yesus Kristus. Ternyata Yesus itu kaya. Amin. Katakan Yesus itu kaya. Yesus itu kaya. Kalau sudah baca Mazmur pasal 50 di sana, Yesus itu kaya raya. Dia yang punya langit dan segala isinya. Ya. Nah itu sebab Tuhan katakan, Tuhan berikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan yang ada di dalam dunia ini. Kekuatan apa itu? Yaitu kekuatannya itu sudah dikasih oleh Tuhan. Kita meraih seluruh yaitu potensi-potensi yang ada di kolong langit ini, agar supaya itu menjadi untuk kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Amin. 2 Korintus 5 tadi ada bisa dikatakan bahwa kami inilah seolah-olah yaitu menjadi utusan, yaitu menjadi alat Tuhan, perkakas Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 13-14 mulai coba. Roma pasal 10. Haleluya, puji Tuhan. Roma pasal 10 ayat 13-14 firman Tuhan. Iya. Sebab yang barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Iya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Iya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Iya. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Iya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang mendengar dan yang memberitakan dan yang mengutus itu adalah satu paket. Katakan yang mendengar, yang memberitakan dan yang mengutus. Itu adalah satu paket. Saudara-saudara kasih Tuhan dikatakan setiap orang berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Kalau ada ayat lain berkata setiap orang berseru kepada Tuhan akan boleh kekuatan yang baru.
Jadi kita harus berseru untuk memperoleh kekuatan itu. Ada amin. Amen. Terlalu banyak ayat akan mendukung itu. Dan dikatakan di sini bahwa setiap orang berseru pasti akan selamat. Saudara, kalau selamat itu identik dengan apa? Didengar Tuhan. Yes. Ada amin. Selamat artinya bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Selamat artinya saudara kita akan diberkati. Selamat artinya saudara kasih oleh Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan. Amen. Selamat itu artinya bahwa kita ini dibantu oleh Tuhan. Yes. Selamat artinya sudah kasih oleh Tuhan, kita bekerja sama dengan Tuhan. Itu arti daripada selamat itu. Jadi bukan selamat di surga saja, tapi kita selamat juga di kolong langit ini. Segala-galanya kita akan diselamatkan. Maka Tuhan berkata bahwa sangat penting yang mendengar dan yang memberitakan dan yang mengutus. Itu sangat penting. Untuk apa kalau kita memberitakan kalau tidak ada yang mendengar? Untuk apa kalau kita berseru kalau kita tidak percaya? Untuk apa kalau kita bisa sedang kasih percaya kalau tidak pernah, ya kita tidak pernah mendengar? Bagaimana kita bisa percaya kalau tidak bisa mendengar? Maka harus ada pemberitaan. Nah, orang yang memberitakan itu akibat daripada ada yang mengutus. Makanya kekayaan itu sebenarnya saya ya sangat-sangat terpesona dengan satu ayat di Amsal Sulaiman. Kita akan lihat Amsal Sulaiman pasal 13. Ini ayat luar biasa, lihat. Ayat 22 dan 23, ya. Amsal Sulaiman pasal 13. Coba baca. Amsal Sulaiman pasal yang ke-13 ayat 22 dan 23. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Terus, Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. haleluya. Rumah orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada lenyap karena tidak ada keadilan. Puji Tuhan. Haleluya. Rumah orang miskin bisa akan memperoleh banyak harta atau bahasa lain. Bahkan dikatakan di sini bahwa luar biasa, yaitu kekayaan orang fasik. Kekayaan orang fasik, perhatikan, disediakan bagi orang yang benar. Makanya itu sebab saudara, supaya kita akan memperoleh tambahan itu, ya kan? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Maka saudara, apa yang ditambahkan? Itu yang tadi kekhawatiran yang kita khawatirkan, itu akan dikasih sama kita. Tapi harus kita melebarkan kerajaan Allah. Kita harus perluas kerajaan Allah itu. Kita beritakan firman Tuhan itu. Kenapa? Tuhan menyediakan kekayaan ini. Tuhan berikan kekuatan untuk memberi kekayaan ini. Untuk apa? Bukan untuk kita bersenang-senang. Bukan untuk kita mau mendirikan suatu dinasti, suatu kerajaan. Ya sedang kasih oleh Tuhan memperkaya, yaitu hamba-hamba Tuhan. Ya sedang kasih oleh Tuhan. Tapi Alkitab berkata, kita harus memperlebar, yaitu memperluas kerajaan Allah, memberitakan Injil ini, supaya setiap orang mendengar akan, yaitu Bapak akan selamat. Orang memberitakan diutus. Injil itu harus disampaikan ke seluruh dunia. Iya, maka barulah Yesus akan datang kedua kalinya. Nah, bagaimana kita kalau bisa memberitakan Injil? Bagaimana kita bisa hidup? Dan Alkitab katakan bahwa orang memberitakan Injil hidup daripada Injil. Bahkan Ayub lebih dasar lagi. Coba baca Ayub pasal yang ke-2 ayat 26. Ayub pasal 2 ayat 26. Ini lebih dasar lagi. Ini ayat ini hebat sekali. Iya. Ayub sebelum Mazmur. Ayat berapa? Pasal 2 ayat 26. Coba. Oh, maksudnya pasal 27 ayat 13, 16, 17. Sorry. Ayub pasal 27. Ayat berapa? 13, 16, dan 17. Ayub 27
7 ayat 13 demikian firman Tuhan, inilah bagian orang fasik yang ditentukan Allah Ya, dan milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari Yang Maha Kuasa. Kalau anak-anaknya bertambah banyak, mereka menjadi makanan pedang dan anak cucunya tidak mendapat cukup makan. terus. Siapa yang luput daripadanya akan turun ke kubur karena wabah, dengan tidak ditangisi oleh janda mereka. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, Ya, sekalipun ia yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya, dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagikan uang itu. puji Tuhan. Terima kasih. Sampai 17. Sudah cukup. Jadi kita ingat pada intinya bahwa kalau kita hidup benar di mata Tuhan, Amin. maka kekayaan orang fasik disediakan bagi orang benar. Amin. Saudara, saya perhatikan bahwa ada orang-orang yang alergi terhadap yaitu uang korupsi. Iya kan? Sebenarnya uang itu boleh diterima tapi untuk berita Injil. Haleluya, amin. Pakai untuk pemberitaan Injil, karena langit dan bumi aku yang empunya. Kekayaan orang korupsi di pemerintah atau kekayaan di mereka yaitu orang fasik itu kan orang-orang yang tidak tahu kebenaran kan, tidak melakukan kebenaran, tidak melakukan firman Tuhan. Ini orang fasik. Dikatakan mereka itu sudah kasih penyama-penyama berhala, menimbun uang itu bagaikan debu. Haleluya, bayangkan kekayaan begitu banyak ya, saudara-saudara kasih oleh Tuhan yang ditimbun oleh mereka. Tapi Tuhan bilang, Tuhan berikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu untuk apa? Bukan untuk kita bersenang-senang. Bukan, tapi untuk yaitu pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, jangan kita salah mengerti. Karena langit dan bumi aku yang punya, termasuk uang-uang yang tersebar di antero dunia ini, itu Tuhan yang punya. Makanya saudara-saudara kasih oleh Tuhan, nah orang benar itu apa yang dia akan peroleh. Galatia pasal 6 ayat 6 dan 7. Itu Galatia pasal 6 ayat 7. Ya. Jadi Galatia pasal berapa? 6 Ayat 6 dan 7. demikian firman Tuhan, Galatia pasal 6 ayat 6 dan 7. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau hari ini saya memberitakan Injil, Bapak Ibu berhak juga yaitu berkesempatan untuk menabur. Karena apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. Tuhan tidak akan disesatkan. Tuhan tidak itu sedang kasih oleh Tuhan bukan buta, tapi Tuhan itu luar biasa. Dia akan yaitu mengembalikan apa yang engkau tabur akan engkau tuai. Makin banyak engkau menabur, dari hukum menabur itu akan berlaku. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan pada hari ini, maka kita tidak akan mengalami yang namanya yaitu kekurangan. Pasti Tuhan akan memberkati kita, karena Tuhan menyediakan bagi orang benar. Untuk saudara kasih oleh Tuhan tidak akan berkekurangan. Itu sebab pada hari ini kalau kita berkekurangan, marilah kita banyak berdoa, banyak kita berserah kepada Tuhan. Jangan sampai saudara kasih oleh Tuhan, kekuatan daripada Tuhan itu tidak ada yang kita miliki. Namun kita harus memiliki kekuatan daripada Tuhan, agar supaya apa? Kita akan memperoleh apa yang Tuhan telah sediakan bagi saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita akan sambung hari-hari akan datang firman Tuhan ini. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, marilah intinya kita memperluas kerajaan Allah. Kita memperluas Injil ini, maka Tuhan akan tambah-tambahkan apa yang menjadi kekurangan kita. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan yaitu melayani kita. Tuhan berkata, orang mengerjakan Injil hidup daripada Injil. Nah itu sebab jangan khawatir untuk kita memberitakan Injil, jangan khawatir untuk menjadi seorang hamba Tuhan, jangan khawatir kita untuk menjadi seorang benar, karena Tuhan, mata Tuhan adalah tertuju kepada orang-orang benar. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Kita akan berdoa.
Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan pada hari ini. Kami sudah boleh mendengar, kami percaya firman Allah ini tidak kembali sia-sia. Doakan Tuhan termaterai dalam hati jiwa roh kami. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk kami memperoleh segala berkat yang ada yang Engkau telah sediakan bagi kami. Benarkanlah hidup kami yang tidak benar ini, Tuhan, sehingga kami hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Yesus Tuhan. Kami berdoa bagi yang mendengar dimanapun berada, kiranya Tuhan akan menolong, menjamah mereka, memberkati usaha mata pencarian mereka, memberkati kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang miskin Tuhan kembalikan Tuhan. Kekayaan yang telah Tuhan kami peroleh daripada melalui kematian Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Oleh bilur-bilur-Mu kami boleh selamat. Kami didengar doa kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Yesus Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas untuk bekerja dalam setiap orang yang sungguh-sungguh mencari hadirat-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur untuk firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.